Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam kondisi baik-baik saja ya. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teknik-teknik promosi penjualan retail. Nah, di sini nanti kita akan membahas beberapa teknik yang dapat digunakan dalam melakukan promosi, khususnya promosi dalam penjualan retail. Nah, terdapat beberapa teknik dalam promosi penjualan retail. Yang pertama, ini ada undian. Ada undian, kemudian kupon, premi, potongan harga, pemberian contoh produk, tawaran uang kembali, dan juga hadiah. Yang pertama adalah undian. Apakah itu undian? Nah, undian merupakan salah satu sarana mengiklankan produk perusahaan. Nah, di sini undian memiliki fungsi ganda. Yang pertama, berfungsi untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan juga berfungsi untuk menarik pelanggan baru. Dalam hal ini, pemberian hadiah itu dilakukan dengan cara undian atau mengundi. Gitu ya. Jadi misalnya kita beli produk A. Nah, setiap produk A kita dikasih selembar undian atau dalam bentuk misalnya kertas. Nah, kertas itu dimasukkan ke dalam kotak, kemudian diundi. Kalau apabila nomor kita yang keluar, maka kita akan diberi hadiah. Seperti itu ya. Itu. Nah, di sini terdapat peraturan Menteri Sosial tentang izin undian. Nah, bentuk undian itu ada 5 kriteria. Oke. Yang pertama, undian yang ada harga nominal, kemudian undian berhadiah gratis, begitu langsung ya. Kemudian ada juga perbuatan lain, misalnya kegiatan permainan ataupun penjualan jasa ataupun barang yang dijadikan sebagai syarat utama untuk mengikuti undian. Gitu ya. Yang berikutnya hadiah langsung. Berarti undian ini menentukan pemenang, hadiah itu dilakukan secara langsung tanpa diundi. Oke. Yang berikutnya undian tidak langsung adalah undian yang menentukan pemenangnya itu dilakukan dengan syarat umum untuk memperoleh hadiah. Oke. Nanti ini dipelajari lagi ya tentang peraturan Menteri Sosial berkaitan dengan kriteria izin pemberian undian. Nah, tadi yang pertama adalah undian. Yang kedua itu kupon. Kupon atau voucher. Voucher ataupun kupon yaitu suatu jenis alat transaksi penukaran yang bernilai tertentu dan berlaku dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, kita berbelanja ke sebuah toko atau mall. Kita beli produk sejumlah misalnya nilai pembelian kita 200.000. Nah, setelah bayar di kasir, maka kita dikasihlah voucher. Nah, voucher ini berlaku untuk 1 hari saat itu juga, ataupun bisa juga berlaku sampai dengan tanggal tertentu. Yang ketiga yaitu premi. Bentuk promosi yang ketiga adalah premi. Premi merupakan barang yang ditawarkan dengan biaya relatif rendah atau gratis sebagai insentif untuk membeli produk tertentu. Nah, premi merupakan sebuah penawaran dengan harga yang sangat rendah bahkan gratis. Ini ya. Jadi kalau misalnya kalian beli produk, kemudian produk tersebut memang harganya sangat rendah, gitu ya, murah, nggak seperti harga normal sebelumnya. Ya. Yang keempat di sini teknik promosinya yaitu dalam bentuk diskon atau potongan harga. Diskon atau potongan harga juga sering disebut dengan courting atau rabat. Gitu ya. Nah, biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase. Misal beli sepatu itu harganya 100.000. Ada diskon di situ, diskon 10%. Berarti harganya berapa? Nah, dikurangilah 10% dari 100.000. Gitu ya. Berikutnya, yang kelima itu pemberian sampel atau sampel, gitu ya. Nah, pemberian sampel itu pemberian contoh produk, ya. Nah, jadi di sini
pemberian cetak produk itu disebut juga dengan istilah sampel. Nah, sampel ini dapat dikirim dari rumah ke rumah atau misalnya bisa juga melalui pos atau ekspedisi lainnya ataupun bisa juga diambil di toko. Nah, di sini sampel diserahkan pada produk lain atau dipajang dalam suatu penawaran iklan. Pemberian sampel merupakan cara paling efektif dan mahal untuk memperkenalkan suatu produk baru. Nah, di sini kenapa mahal? Karena kita menyediakan produk gratis untuk dicoba oleh konsumen. Ya, seperti itu. Yang berikutnya adalah tawaran uang kembali. Nah, di sini tawaran uang kembali merupakan sebuah tawaran yang diberikan pada pembeli, yaitu dengan pengembalian uang jika terjadi kerusakan produk yang dibeli berdasarkan perjanjian. Kemudian yang ketujuh adalah hadiah. Hadiah merupakan kompensasi nyata yang diberikan bagi tujuan pembelian produk tertentu. Jadi hadiah ini nggak mesti produknya sama dengan produk yang